Keragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui suatu observasi atau pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Berikut penjelasan beserta contoh dari tingkat-tingkat tersebut. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen berasal dari adanya variasi susunan perangkat dasar pada setiap individu dalam suatu spesies. Susunan perangkat untuk menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Setiap individu dalam satu spesies mempunyai susunan perangkat dasar gen yang khas. Jadi, tidak ada 2 individu yang mempunyai susunan perangkat dasar gen yang sama. Hal itu menyebabkan adanya variasi pada individu-individu yang berbeda dalam suatu spesies. Susunan perangkat untuk menentukan ciri dan sifat suatu individu. Jadi, meskipun termasuk spesies yang sama, masing-masing individu memiliki faktor genetik yang berbeda, sehingga terbentuklah suatu variasi dalam satu keturunan. Selain ditentukan oleh faktor genetik, ciri yang terlihat oleh fenotip juga ditentukan oleh lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan. Boleh dikatakan dalam satu keturunan yang dimiliki faktor genetik yang sama, tetapi hidup di lingkungan berbeda akan memiliki fenotip yang berbeda pula. Hal inilah yang membedakan keanekaragaman tingkat gen. Secara alami, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat terjadi karena pengaruh hidup terhadap lingkungan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk para pecinta kucing, pasti mengenal jenis-jenis kucing, seperti jenis Persia, Angora, ataupun kucing kampung. Perbedaan gen kucing yang paling mencolok berada pada warna dan bulu kucing. Bulu pada kucing Persia cenderung lebih panjang, sedangkan pada kucing kampung bulu yang dimiliki lebih pendek. Perbedaan tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu kucing. Meskipun sama, setiap gen yang dimiliki kucing berbeda-beda. Selanjutnya, contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan yaitu jenis-jenis anjing, jenis-jenis kambing, serta jenis-jenis ayam. Contoh selanjutnya sangat dekat dengan kita, yaitu terjadi pada manusia. Keanekaragaman gen ini menunjukkan sifat berbeda antara lain warna kulit, ukuran tubuh, warna mata, serta bentuk rambut. Jenis-jenis pada tanaman tomat juga termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Perbedaan gen pada tomat dapat dilihat dari bentuk, warna, serta memiliki rasa yang berbeda-beda. Contoh keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan lainnya terdapat pada warna bunga mawar yang berbeda-beda, terdiri dari bunga mawar berwarna merah, putih, merah muda, ungu muda, serta ungu tua. Berikut tanaman yang memiliki keanekaragaman hayati tingkat gen yaitu jenis-jenis anggrek, jenis-jenis mangga, serta jenis-jenis terong. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan adanya jumlah dan perbedaan dari jenis-jenis organisme, tetapi masih dalam kelompok takson yang sama. Keanekaragaman spesies bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, dan dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama yang hidup di suatu tempat. Tanaman jambu biji dan jambu air termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Kelengkeng dan rambutan termasuk ke dalam famili Sapindaceae. Duku dan mahoni termasuk ke dalam famili Meliaceae. Mangga dan jambu monyet termasuk ke dalam famili Anacardiaceae. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies menunjukkan adanya jumlah dan perbedaan dari jenis-jenis organisme, tetapi masih dalam kelompok takson yang sama. Keanekaragaman spesies bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya.
Keanekaragaman spesies ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama yang hidup di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun menjadi semakin tinggi. Contohnya antara lain kucing, harimau, kelapa aren, padi, jagung, ketela rambat dan kangkung, serta pohon beringin dan pohon preh. Kenapa kucing dan harimau masuk ke tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies? Karena terdapat variasi spesies makhluk hidup yang sama dengan kucing dan harimau sama-sama masuk ke dalam famili Felidae. Kenapa kelapa dan aren masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati spesies? Karena tumbuhan tersebut berbeda namun memiliki kemiripan morfologi yang sama dan famili yang sama, yaitu Palmae. Kenapa ketela rambat dan kangkung masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati spesies? Karena keduanya berasal dari genus yang sama, yaitu Ipomea. Selanjutnya, kenapa pohon beringin dan pohon preh masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati spesies? Karena keduanya berasal dari genus yang sama, yaitu Ficus. Yang terakhir ada padi dan jagung. Kenapa padi dan jagung masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati spesies? Karena terdapat variasi makhluk hidup yang sama, yaitu jagung dan padi, berasal dari famili yang sama, yaitu Graminae. Contoh lain dari keanekaragaman tingkat spesies yaitu pada tingkat genus. Contohnya pada genus Allium. Di antaranya ada daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Kunyit dan lengkuas juga merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat spesies. Karena kunyit dan lengkuas termasuk ke dalam famili Zingiberaceae atau suku jahe-jahean. Semua keanekaragaman hayati tingkat spesies merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili yang sama. Contohnya pada famili Bovidae. Dalam famili ini terdapat dua jenis hewan berbeda, yaitu sapi dan kambing, namun dia satu famili. Selanjutnya terdapat famili Peripedian, yaitu padi dan tebu. Contoh selanjutnya yaitu famili Anatridae, terdapat angsa dan bebek. Selanjutnya pada genus Lepomae terdapat kangkung dan ketela rambat. Sawah merupakan ekosistem lahan basah buatan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai penghasil bahan pangan. Ekosistem sawah terdiri dari beraneka ragam fauna. Ekosistem sawah juga terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Jenis fauna yang biasa ditemukan dalam ekosistem sawah pada komponen biotik antara lain seperti padi, belalang, katak, burung, dan masih banyak lagi. Sedangkan komponen abiotiknya antara lain batu, air, dan matahari. Pada ekosistem sawah terdapat rantai makanan yang memiliki peran penting dalam berjalannya sebuah ekosistem. Berikut rantai makanan pada ekosistem sawah yang telah saya amati. Hilang atau berkurang salah satu komponen dari rantai makanan akan menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem tersebut. Ekosistem sungai adalah salah satu jenis ekosistem air tawar yang memiliki ciri khas berupa aliran air searah yang membuat berupa fisik dan kimia di dalamnya berlangsung secara terus-menerus. Di sungai terdapat komponen abiotik dan biotik, di mana komponen abiotik adalah seperti batu, air, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen biotik terdapat seperti ikan, katak, cacing, keong, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Dalam ekosistem sungai yang saya dapatkan terdapat siklus rantai makanan sebagai berikut. Jika salah satu rantai makanan tersebut hilang, maka akan terjadi ketidakstabilan pada rantai makanan. Itu tadi merupakan salah satu keanekaragaman tingkat ekosistem.